皆さん、こんにちは。ラチファです。皆さん、お久しぶりですね。皆さんはお元気ですか？私はおかげさまで元気です。皆さん、今日ビデオのテーマは、何ですかね。いろいろな、晴れたまでいろいろなことを話したいです。どこからですね。楽しいことと悲しいことを話したいです。皆さんは晴れたまで入る前に、どうすればいいですかとか、じゃあ、このことを話しましょう。これから始めましょうね。皆さん、こんにちは。ラチファです。私は今、家にもう帰りました。晴れたまで7月ぐらい勉強しました。晴れたまで入るとき、はじめにひらがなとカタカナを勉強しました。ひらがなとカタカナできたら、入門クラスに入ります。入門クラスが終わったら、初級1が始めます。そして、初級1が終わったら、初級に入ります。GFT テストの前に、入門の授業と、初級1の授業と、初級2授業が終わりしなければなりません。この後、皆さんは GFT テストを参加します。それに、晴れたまで勉強しながら、毎日運動と掃除しなければなりません。このこと大変けど楽しかったです。日本語は難しいですが、私は頑張ります。毎日新しい言葉と文法と漢字を勉強します。この本は入門の本です。私は今復習します。本の中に漢字と文法があります。晴れたまで毎日私たちは覚えて例文を作りました。授業が終わったら会話練習があります。はい、じゃあ、これは私と母一緒に料理します。晴れたまで時々私と友達一緒に料理しました。文学クラスの時、日本の食べ物を作りました。この時、面白くて楽しかったです。皆さんは日本の食べ物を作られますか？皆さん、晴れたまで、皆さんはぜひ日本の食べ物を作りますね。週末の時、私と友達一緒に料理しました。いろいろな食べ物が料理します。例えば、インドネシアの食べ物です。何ですかね。晴れたまでたくさん友達がいました。みんなはいろいろな街から来ましたが、夢は同じです。日本で働きたいですよ。だから私たちは晴れたまで入ります。皆さん、できれば日本で会いましょうね。皆さんはこのビデオを見るとき、多分私はもう日本にいます。晴れたまで罰もありますよ、皆さん。ですから、まず皆さんは多分ちょっとびっくりします。様々な罰があります。例えば、腕立てです。腕立ては時々10回ぐらいもらいます。先生方は厳しくて優しいです。特に委員先生とディアナ先生です。皆さん、晴れたまで間違えたら、皆さんはぜひ罰をもらいます。だから、皆さんはできれば、ルールを見守るね。晴れたまでルールがたくさんありますが、皆さんはできますよ。Nah, jadi teman-teman, kurang lebih seperti itu ya selama di hari tama.
Jadi teman-teman sebelum masuk ke haritama, sebaiknya saran dari aku, teman-teman menyiapkan dulu tentang hiragana dan katakana. Karena itu adalah dasar paling utama untuk belajar Nihongo atau bahasa Jepang. Saat di haritama, minasang memang diajarkan hiragana dan katakana. Tetapi akankah lebih baiknya jika minasang sudah membawa bekal tersebut dari rumah? Jadi di haritama, minasang bisa langsung mengikuti pelajaran dengan mudah dan cepat. Selain itu, di hari Tama, minasang juga akan bertemu dengan banyak sekali teman dari berbagai macam daerah dan juga berbagai macam suku dan budayanya. Jadi karena itu minasang harus mulai membiasakan diri untuk bergaul dengan orang yang berbeda daerah dengan minasang. Kemudian minasang juga harus siap mental dan fisik karena di Hadetama selain kita dilatih belajar bahasa Jepang, kita juga dilatih untuk menjaga fisik kita. Karena saat di Jepang, selain minasang harus menjaga tata tertib dan juga taido minasang atau sopan santun minasang, minasang juga harus selalu menjaga kesehatan fisik minasang. Jadi sebisa mungkin saat di rumah sebelum masuk ke Hadetama, minasang sudah harus menyiapkan fisik dengan baik. Contohnya olahraga setiap hari atau menjaga pola makan minasang. Karena di Hadetama, minasang juga akan dilatih berolahraga setiap hari. Selain itu juga di Hadetama, minasang dilatih untuk menjaga kebersihan diri sendiri, seperti memastikan barang minasang itu berada di tempat yang seharusnya, tidak berada di sembarang tempat. Kemudian minasang juga diharuskan untuk belajar mandiri di Haditama minasang. Jadi sebisa mungkin minasang membiasakan diri untuk tidak bergantung kepada orang lain. Selain itu, minasang juga harus meningkatkan rasa kepedulian minasang terhadap sesama. Karena di Haditama, kita hidupnya itu kan di asrama. Jadi kalau bukan temannya sendiri yang memperdulikan, tidak ada orang lain lagi. Kemudian, minasang juga harus menjaga attitude minasang atau sopan santun minasang. Jadi mulai sekarang, diusahakan untuk selalu sopan santun kepada orang lain. Selain itu juga Nihongjin sangat suka dengan sopan santun minasang. Jadi nanti di hari tamu minasang juga akan diajarkan tentang sopan santun dan juga kebudayaan Jepang. Kemudian minasang sebisa mungkin harus bertahan ya, karena siapa yang bertahan dialah yang akan berangkat ke Jepang. Aku juga sekarang sudah di rumah karena aku bertahan mulai dari Nyumong, Sokyu Ichi, Sokyu Ni, Kaigo kelas, hingga sekarang sudah menjadi seorang Naitesha pun aku masih selalu belajar untuk berusaha karena siapa yang bertahan dialah yang akan pergi ke Jepang minasang. Minasang pasti banyak sekali dari kata-kata aku yang minasang nggak mengerti kan. Contohnya tadi seperti Sokyu Ichi itu apa, Nyumong itu apa, Sokyu ini itu apa sih, Kaigo kelas itu apa. Nah, nanti di Hadetama, minasang akan diajarkan tentang semua itu. Minasang akan belajar tentang dasarnya Nihongo, tentang Bunpo, tentang kanji, tentang kotoba. Minasang akan belajar banyak sekali tentang Jepang. Mulai dari kebudayaan mereka, kebiasaan mereka, apa yang harus minasang lakukan saat di Jepang, atau apa yang harus minasang jawab saat minasang akan mensetsu atau wawancara kerja. Nah, jadi di hari tama, minasang akan dibimbing dari minasang tidak mengerti apapun, minasang mulai mengerti dasarnya, kemudian minasang mengerti kebudayaannya, lalu minasang pun juga akan dibimbing untuk mensetsu atau wawancara kerja. Minasang, tidak ada perjuangan yang mudah. Bahkan sebelum masuk ke Hadetama pun, minasang pasti melalui tes dulu kan. Ada tes psikotes, ada wawancara. Nah, sama halnya selama di Hadetama pun juga, minasang akan melalui banyak rintangan minasang. Dari mulai minasang harus membiasakan diri bangun pagi, membiasakan diri untuk undo atau olahraga, membiasakan diri untuk setiap hari soji atau bersih-bersih rumah. Tetapi minasang, karena kita mengerjakannya itu bersama-sama dengan banyak teman, aku yakin pasti minasang pasti bisa. Nah, minasang,
Cukup sekian dulu ya dari aku berbagi cerita tentang pengalamanku selama di Hadetama. Semoga bermanfaat ya bagi minasang. Watashi ga takusang machigaetara hontou ni moshiwake gozaimasen. Domo arigatou gozaimasu minasang. Nihon de aimashou.